Oke, nah selamat malam teman-teman. Ini kita lembur sekalian kepengen sharing salah satu tips-tips atau hal penting dalam pemasangan kaca dalam sebuah kolam. Ini ribet juga sih kayak ya. Tadi mungkin teman-teman nanti sinematiknya juga dilihatin. Kaca ini lebarnya ini berapa ya ini ya? 2,5 meteran atau lebih, hampir 3 meter, 3 meteran. Diangkat orang 5 aja setengah mati kan, gitu kan. Nah itu pun kita menggunakan alat khusus seperti ini teman-teman. Dan ini alatnya juga satunya ini cukup lumayan. Kop ya? Ya kop. Nah kemudian yang saya tadi bilang bahwa kaca ini usahakan masuk ke dalam konstruksi itu minimal 5 cm nih. Nih, normal. Ini salah satu poin yang harus diingat. Kemudian lemnya tadi yang saya seperti sudah jelaskan. Jadi sebelum kaca ini dipasang di lemnya itu jangan kita ngelebihin dari batas konstruksinya. Karena nanti kalau melebar-lebar ke kaca ini kan jadi kurang rapi. Nah kemudian nanti di bawah itu juga kita kasih seperti karet itu normal, karet hitam-hitam, supaya dia juga tidak ketemu dengan konstruksi langsung tapi ada karetnya. Nah nanti sebagai buat bantalan juga. Betul, untuk bantalan supaya dia juga nggak gampang getar atau nggak gampang goyang seperti itu. Nah kemudian ini memang juga butuh proses pengeringan lem ini cukup lama, bisa 1 hari lebih. Makanya kita mulai dari malam supaya besok kita garap yang lainnya, ininya juga bisa lebih mapan. Nah setelah itu juga yang poin penting lagi ya teman-teman ya, setelah kaca ini terpasang kita harus jagain nih dengan kayu-kayu bambu seperti ini, menahan dan kasih 1 klem juga di sini. Buat yang atas. Ya siapa tahu apa kayak kesenggol apa, kalau nggak jatuh biar setengah mati ini. Kacanya cukup mahal juga nih harganya 1 unitnya. Kalau dari kode ini antara kaca sama nggak kaca itu ya harganya sama kok kalau di... Oh beda. Sebetulnya gini loh, ini lebih mahal dari konstruksi sebetulnya malahan. Malahan kok. Karena harga kaca ini teman-teman tahu sendiri ini 12 mili rangkap 2. Jadi 24 mili nih. Coba lihat nih tebelnya kayak gini. Lihat. Dan ini teman-teman boleh cek di toko kaca. Harganya lebih mahal dari per meter perseginya cor-coran malahan. Iya. Makanya kalau ada kacanya bukan berarti kolamnya malah lebih murah, lebih mahal malahan. Karena harga unit kacanya ini dengan hitungan konstruksi ini mahal ini. Itu kita baru kaca mentahannya. Terus ini kan dipoles nih, tuh lihat nih. Oh beda ya, ini halus banget. Halus banget, tidak melerin, ya kan. Meskipun nanti atasnya ini kita kasih stainless lagi. Supaya bagus, nanti ada stainlessnya supaya kencang juga. Jadi dia 4 sisi, atas, samping, bawah, samping kanan kiri, atas. Gitu. Nah kemudian terakhir baru setelah ini kencang semua kita lapisi lem yang bagian luarnya. Ini pun masih lem pertama, nanti setelah itu nanti ada lem finishing lagi yang untuk merapikan. Nah supaya intinya setiap rongga-rongga yang antara semenan konstruksi, lantai dan kaca ini benar-benar rapat, tidak terjadi yang namanya rembesan. Nah soalnya riskan banget sih. Riskan banget, memang kaca ini jujur teman-teman, kalau saya boleh ngomong jujur, saya lebih suka bikin kolam tanpa kaca sebetulnya. Lebih ribet lah pokoknya pakai kaca itu. Selain memang harga kacanya cukup lumayan tinggi, pemasangannya ini juga cukup sulit sekali. Nah teman-teman bayangin, kita ini juga pakai tenaga ahli, pakai tim profesional, kebayang kalau semua dilakuin sendiri. Makanya kalau saya lihat di sosmed ada orang bikin kolam dengan kaca, terus kok rembes, kok jelek jadinya, kemudian kadang menceng, kadang airnya sampai rembes-rembes, ya harap dimaklumin karena memang dikerjakan sendiri gitu loh. Nah ini kaca yang utama ini memang harus pasang malam ini. Nanti setelah itu yang kecil-kecil ini menyusul belakangan, ya, gampang. Samping ini ya, yang samping-samping kanan kiri, plus di sini nih normal masih ada 1 bagian lagi tuh. Tuh yang dapat dengan kaca yang di bangunan, yang di vlog sebelumnya saya jelasin. Kita lihat dari dalam bangunan seolah-olah kacanya nembus ke kolam, tapi sebetulnya ada lapisan kaca lagi 1. Kalau enggak pasti rembes gitu loh. Nah inilah yang saya bilang salah satu tantangan dan kesulitan saat kita membuat kolam dengan ada kacanya. Nah nanti ada yang
seru lagi nih, bulan depan kita udah mulai pengerjaan juga di Semarang yang lantai 2 tuh. Yang ada kacanya juga tuh. Nanti kacanya juga full seperti ini dan itu dari lantai 2 dari jalan kelihatan jelas. Tuh, ini sekarang kita lagi proses pengeliman yang dari luar. Tadi kan dari dalam. Sabar juga ya kok Ya, ini harus pelan-pelan. Dan ini nanti ada diulangin sampai berapa kali. Tuh. Ini deh sama kok sama yang buat akuarium. Sama. Ya. Ada yang putih, ada yang hitam. Nanti yang finishingnya yang terakhir yang putih. Ya harus sabar, memang harus telaten perbagian. Nanti ini baru bagian luar, bagian dalam lagi juga. Nanti. Iya. Rangkap-rangkapnya memang harus banyak supaya kita intinya menghindari terjadinya rembesan atau kebocoran. Yang pasti pesan saya satu lah teman-teman, percayakan kepada yang memang profesional di bidangnya, titik. Gitu loh, terkadang kita mau ngirit-ngirit budget, beli kaca sendiri, motong sendiri, masang sendiri, ya memang pasti lebih murah karena kita nggak bayar jasa, nggak bayar tenaga, nggak bayar lain-lain. Tapi kan ya kalau jadinya berantakan atau nggak sesuai kan sayang juga gitu. Buang-buang duit juga gitu ya. Estetikanya udah bagus dan lain segala macem. Ya ini yang penting intinya harus diamankan. Jadi dikasih pancang-pancang kayu dan klem besi dengan kayu. Jadi jangan besi ketemu kaca ya, lecet takutnya. Bener. Atau baret kan jadi mengganggu pandangan. Jadi ini clear sekali. Nanti kalau udah kena air ini juga akan saya jamin celing tembus tuh. Ini padahal belum dipoles ya, belum dibersihin nih. Nanti dipoles lagi, dibersihin saat final. Nah ini asiknya ini salah satunya nanti ini kita bisa menikmatin dari depan nih kolam ikan nih berenang-berenang di kaca ini. Seru ini. Nanti sekelilingnya sini kita finishing pakai lampu juga. Wih. Wah keren nanti lampunya. Kemungkinan sih kalau yang di sini nanti kayaknya kuning juga lampunya. Atau nanti coba saya finalkan dengan customer mau warna lain. Tapi lebih cocok matching kuning karena dengan estetika lampunya, lightingnya yang sekarang ini nuansanya juga kuning. Oh. Oke, itu bantalannya tadi. Ya, bantalannya dipres, dipotong setinggi kacanya, selebar kacanya, biar rapi. Meskipun bagian dalam ini nggak kelihatan Norma ya, tapi kita kepengen juga rapinya ini luar dalam. Kemudian nanti kita lapisi cat lagi. Nanti setelah dia kuat, ini pancang ini dilepas semua, lem lagi sekali lagi. Iya. Jadi pengulangan beberapa supaya memang ini ibaratnya kita kepengen bener-bener kuat lah gitu. Karena nanti kan ini juga meskipun ya nanti saya sudah ngomong sama customer untuk area ini kalau bisa jangan didudukin. Jadi kalau mau duduk itu yang area-area yang tidak ada kacanya atau yang situ kan udah kita siapin tuh. Tempat duduk tadi. Ya, tempat duduk yang lebar itu mau 10 orang berdiri di sana saya jamin kuat itu. Ya, karena konstruksinya juga full cor semua. Ya, tapi intinya sebisa mungkin yang area ini disenderin boleh, dibuat nangkring gini boleh, tapi jangan didudukin atau diinjak-injak terlalu sering. Ya, inilah salah satu kombinasi teman-teman. Jadi mungkin saya memang agak jarang bikin kolam dengan ada kacanya. Nah, kebetulan di Madiun ini ada kacanya, sekalian kita sharing dan edukasi teknik dan tips-tips pemasangan kaca. Semoga nanti buat teman-teman yang kepingin bikin kolam dengan ada kacanya sudah ngerti bahwa intinya ini riskan, jadi memang intinya harus benar hati-hati. Selain pemilihan material kacanya, teknik pemasangannya dan finishingnya itu harus benar-benar dilakukan dengan semaksimalnya. Ini dua kaca lagi, yuk kita lihat Norma biar teman-teman ada gambaran yang sampingnya. Bagian samping-sampingnya. Betul. Ini kayaknya kecil ya. Saya ngangkat sendirian nggak kuat nih, tak jamin. Nggak kuat ini. Harus minimal berdua juga nih. Ini yang sisi kanan kiri, terus masih ada satu lagi yang kayaknya masih belum nyampe yang dapat jendela. Gitu. Nah teman-teman demikian ya. Jadi tips-tips dalam pemasangan kaca di sebuah kolam koi. Memang Blast Koi sendiri pun ini rata-rata pembangunan kolam ini memang tanpa kaca gitu. Biasanya kalau ada kaca saya sub ke subkon yang memang dia ahli di bidang kaca dan pemasangan termasuk sampai jasa finishingnya seperti itu. Nah semoga tadi videonya bisa mengedukasi dan bisa bermanfaat dan ikuti terus. Nanti kita tinggal satu video saat penginstalan media, pompa dan lain-lain dan running final plus masuk ikan. Ya ditunggu. Terima kasih sekali. Semoga nanti ini akan jadi satu karya seni yang berbeda juga. Twin pond koi with glass atau dengan kaca di Kota Madiun, Jawa Timur. Dan buat teman-teman yang lain yang kepengen membuat kolam koi dengan tema natural, dengan tema minimalis, dengan tema modern, klasik dan lain sebagainya macamnya, nanti bisa kontak link di deskripsi di bawah ini.
Terima kasih sekali lagi yang sudah menyimak. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.